Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam akuntansi sektor publik. Pada saat ini kami akan membawakan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menerapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 3 maksud. Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan kekuatan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Baiklah, kita masuk dalam tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama adalah untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down dan bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Baiklah, yang berikut kita masuk dalam manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang kelima, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi atau belum. Yang keenam, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya adalah informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama adalah informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada satu, varians pendapatan, dan yang kedua, varians pengeluaran, di mana varians pengeluaran terdiri atas belanja rutin dan belanja investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan cara kita menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Pengukuran dengan metode Balance Scorecard melibatkan 4 aspek. Yang pertama, perspektif finansial. Kedua, perspektif kepuasan pelanggan. Ketiga, perspektif efisiensi proses internal. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel atau key variable, atau sering dinamakan dengan key success factor, key result factor, and Pills point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik. Pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator tersebut kemudian dibandingkan dengan target kerja atau standar kerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan cost of service. Yang kedua, penggunaan utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Yang keempat, cakupan pelayanan coverage. Dan yang terakhir, kepuasan satisfaction. Indikator kerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal-hal sebagai berikut: sistem perencanaan dan pengendalian, spesifikasi teknis dan standarisasi, kompetensi teknis dan profesionalisme, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, mekanisme sumber daya manusia.
Bagi pemerintah, indikator kerja berperan sebagai pertama untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, kedua untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan, yang ketiga sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial, yang keempat memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pemilihan, yang kelima untuk menunjukkan standar kinerja, yang keenam untuk menunjukkan efektivitas, yang ketujuh membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan yang kedelapan untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial dilakukan penghematan biaya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam permasalahan teknik pengukuran. Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau value for money organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Nah, solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial atau biaya dengan output non-finansial, misalnya biaya unit atau unit cost statistik. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya. Pengukuran value for money kinerja. Kinerja pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis, hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, efisien atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dengan cara maximizing benefits and minimizing costs. Dan yang ketiga, serta efektif, berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pengembangan indikator value for money. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya, yaitu ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan, yaitu efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Pertama, ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan cost of input. Kedua, efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. Ketiga, efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama, karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai target. Sedangkan di pihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien, maka program tersebut dikatakan cost effectiveness. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah: yang pertama, apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Yang ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial? Pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka, perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Dan yang ketiga, menurunkan input pada tingkatan output yang sama. Dan yang terakhir, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Rumus efisiensi adalah efisiensi sama dengan output per input. Pengukuran efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran outcome. Pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu yang pertama, pengukuran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik atau good management. Yang kedua adalah peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang dan digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan: yang pertama, kinerja tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Yang kedua, expert judgment. Penggunaannya yang sederhana dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, tren digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dan pencapaian kinerja unit kerja. Dan yang terakhir, regresi. Dengan menggunakan rumus regresi sederhana dapat dilakukan estimasi kerja unit kerja. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Secara garis besar terdapat 2 jenis tindakan dan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input dan dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hanya hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu keluaran, akibat, dan dampak yang disebut sebagai manfaat. Keluaran yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak positif terhadap tujuan program. Baiklah, kita masuk dalam pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Menurut para ahli Robert Kaplan dan David Norton, balance scorecard
2004, sebagai suatu pendekatan baru, sistem pengukuran kinerja diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton untuk dapat memberikan usulan seperangkat indikator kinerja yang diturunkan dari visi, misi, dan strategi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.